Ibu Bapak, kegiatan inti kita pada malam hari ini adalah sosialisasi PSP, program sekolah penggerak, yang dilanjutkan ada sesi tanya jawab. Baiklah, agar kita dapat menyingkat waktu, kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kepala SDN Pendem 1 terkait dengan PSP, program sekolah penggerak. Kepada Bapak Nur Samsul Ma'arif, disilakan. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya jelas nggih, Bu ya? Jelas. Oh, jelas, alhamdulillah. Iya. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haula wala quwwata illa billah. Para Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sana ada Bu Lia, ada Bu Sulis, Bu Yuti, Pak Fuad, dan Bu Rohma ya. Iya. Dan juga para Bapak Ibu wali murid baru ya. Kelas 1 di SDN Pendem 1. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan mengikuti sosialisasi program sekolah penggerak SDN Pendem 1 itu dilaksanakan secara virtual. Semoga kita senantiasa sehat ya, walaupun ini suasana pandemi, tapi alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah. Ya. Dan terima kasih juga pada panjenengan semua yang sudah berkenan hadir di undangan virtual ini, Bapak Ibu ya, dalam rangka mungkin untuk mengenal atau mengetahui apa sih sekolah penggerak itu atau program sekolah penggerak itu. Kalau sebelumnya mungkin perlu kenalan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kemarin saya sudah mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan di MPLS itu ya, di video yang saya tampilkan itu. Tapi rupanya masih harus dilanjut perkenalannya ya. Nama saya Nur Samsul Ma'arif atau bisa dipanggil Pak Samsul begitu ya. Nur Samsul Ma'arif ini. Kepala Sekolah di SDN Pendem 1. Ya. Bapak Ibu, selamat datang di SDN Pendem 1 dan alhamdulillah panjenengan sudah bergabung dengan keluarga besar SDN Pendem 1. Sekolah penggerak di Kota Batu tahun 2021 ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia bahwa sekolah kita merupakan salah satu sekolah yang lolos seleksi secara nasional untuk melaksanakan program sekolah penggerak yang diseleksi pada beberapa bulan yang lalu dari 22.500 sekolah se-Indonesia dari 34 provinsi dari 111 kabupaten kota terpilih 2.500 sekolah dari 34 provinsi itu. Alhamdulillah kita patut berbangga dan mulai saat ini tahun pelajaran ini kita akan melaksanakan mulai implementasi program sekolah penggerak. Saya kira Bapak Ibu siap semua dan mohon dukungannya, doa restunya, mari kita bersama-sama untuk kerja keras ya. Baiklah, untuk saat ini mungkin Bapak Ibu masih tanda tanya apa sih sekolah penggerak itu, maka baiklah akan saya sampaikan secara singkat. Nanti seiring jalannya waktu saya akan mungkin ada penjelasan dan juga mungkin ada sosialisasi berikutnya. Mohon izin untuk share screen ya. Iya, Pak.
Mohon maaf, sudah kelihatan Bu ya? Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Oh iya, belum. masih proses. Masih proses. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh sudah. Sudah. Untuk ini. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya. Langsung saya ganti dulu. Saya. Rupanya ada kendala sedikit ini. Langsung ini. Langsung. Apakah saya mulai nggih? Karena dengan visi pendidikan di Indonesia. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Sudah, Oke. terdengar. Oke. Dengar, Pak. Visi pendidikan Indonesia itu dari tahun 2020 sampai 2035. Itu membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Pada intinya yang disimpulkan itu adalah tujuan atau visi milik Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, tercapainya PPP itu ya. Nah, dari awal saya sekolah penggerak ya, pasti sekolah penggerak itu kita awali dari katalis ya. Katalis fokus pada proses hasil belajar secara holistik. Apa maksudnya itu? Katalis itu proses mengubah ya, proses mengubah, fokus pada prosesnya. Jadi bukan hanya hasil yang diharapkan, tapi proses juga sangat diharapkan. Proses yang bagus, proses yang berkelanjutan. Holistik artinya itu secara pandang menyeluruh. Kemudian berikutnya transformasi. Transformasi itu proses berjalan yang relevan ya, relevan dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan mutu ya. Outputnya, output pembelajarannya. Kemudian akhir program belajar di atas rata-rata level, di atas level ya. Di akhir programnya nanti hasil dari belajar anak-anak itu di atas rata-rata, minimal tidak sama dengan yang lain. Sekolah penggerak itu di atasnya yang lain. Kemudian literasi, numerasi itu harus meningkat. Lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif,
atau mengikut sertakan ya, melibatkan anak-anak ya, melibatkan peserta didik kita. Tuh. Dan menyenangkan. Jadi kalau lingkungan pembelajaran tidak menyenangkan itu anak-anak biasanya tidak terasa menyenangkan. Kemudian sebagai itu pembelajaran berpusat pada kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, sekolah penggerak ini ternyata bukan sekolah unggulan, ya, tapi akan menjadi sekolah unggul. Karena ternyata yang terpilih kemarin sekolah-sekolah yang di Batu 5 sekolah itu ternyata bukan sekolah yang diunggulkan oleh masyarakat. Sekolah-sekolah biasa pun bisa masuk. Jadi kalau kita lihat di sekolah-sekolah tetangga kita mungkin secara kasat mata mungkin lebih maju. Nah, gitu. Tapi ternyata yang terpilih dari sekolah kita. Itulah. Jadi kita patut bangga ternyata yang memenuhi syarat secara keseluruhan itu adalah sekolah SDN Bendem 1. Yang nanti ke depan akan menjadi sekolah yang unggul. Dan tidak mengubah itu. Maksudnya kalau penerimaan siswa baru misalnya tidak memandang kaya miskin, ya, tidak memandang dari agama apapun. Itu sampai sekarang pun tidak. Walaupun sekolah sudah sekolah penggerak, tetap ya menerima semua siswa yang sudah usianya sudah memenuhi syarat minimal 6 tahun dan domisili di lingkungan sekolah yang dekat dengan sekolah. Ya, jadi input tidak diubah, tapi mengubah proses. Ya. Artinya kalau dulu mungkin hubungan antara guru dengan guru kepala sekolah, guru dengan siswa, guru dengan wali murid, ya itu diubah secara prosesnya, akan lebih akrab, lebih kekeluargaan, dan saling mendukung, saling menunjang untuk kemajuan anak-anak kita. Juga meningkatkan kapasitas SDM sumber daya manusia. Kepala sekolahnya, gurunya itu senantiasa ada tambahan-tambahan ilmu, diberikan diikutkan workshop atau pelatihan tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, termasuk IT dan sebagainya. Jadi guru-gurunya ada kapasitas. Dengerin tuh. Terus program sekolah penggerak ini antara lain ini saya peserta didik itu secara kognitif, pengetahuan dan karakternya itu dimerdekakan untuk mencapai profil belajar Pancasila. Nah, inilah kita munculkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ya, mungkin Bapak Ibu masih ragu, monggo kita ikuti. Profil pelajar Pancasila itu, saya bacakan ya, profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan, termasuk guru, komite sekolah, pengawas, semuanya itu akan menguatkan dirinya terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu ya. Jadi pelajar Indonesia yang ideal itu adalah profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itu apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, jadi harapannya nanti kita sebagai umat Islam, umat yang beragama diharapkan bisa mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama kita sesuai agama kita anut. Ya. Dan mengharapkan ke depan berakhlak mulia. Mulia pada agamanya, mulia pada dirinya sendiri, ya, kepada sesama dan juga akhlak pada lingkungan kita. Kemudian berikutnya berkebinekaan, ya. Maksudnya mengenal, menghargai budaya, ya budaya, baik budaya lokal maupun budaya nasional,
Kemudian komunikasi, interaksi antar budaya. Jadi kita mengakui, tidak mengakui saja, tapi kita juga ikut melestarikan, mungkin juga ikut di dalamnya, ya ikut berperan di dalamnya secara global ya. Kemudian bergotong royong, maksudnya kesadaran akan diri ya. Diri kita sadar, anak-anak kita juga sadar, memiliki regulasi diri, maksudnya upaya mengatur diri dalam beraktivitas. Jadi pandai mengatur waktu, disiplin, tertib, dimulai dari diri sendiri, di keluarga, maupun di sekolah dan di masyarakat. Dan saling membantu, saling menolong. Ya. Ada kepedulian pada orang lain. Kemudian kreatif. Kreatif ini maksudnya nalar kritis ya. Memproses semua informasi atau gagasan yang baik, menganalisa, mengevaluasi, dan merefleksi. Maksudnya gitu ya. Dan maaf, benalar kritis ya. Kreatif. Saya ulang, kreatif maksudnya. Kreatif itu bisa menghasilkan kreasi, gagasan, ya. Gagasan menghasilkan karya yang orisinil pada dirinya. Kemudian benalar kritis tadi sudah saya sampaikan ya tadi balik. Kemudian mandiri. Maksudnya mandiri itu mampu berdiri sendiri, ya, mampu berdiri sendiri. Jadi ini perlu dipelajari dari awal, dari mulai anak dari keluarga, kemudian sampai di sekolah nanti anak diajar untuk mandiri. Jadi misalnya makan diajari sendiri, kemudian untuk giat pribadi itu diupayakan sendiri, mampu sendiri, bahkan nanti implementasinya ke depan bisa membantu menolong orang lain. Gitu ya. Jadi antara yang pertama sampai ke-6 dari dimensi 6 dimensi profil belajar Pancasila ini saling berkaitan dan ini sesuai dengan 5 dasar Pancasila. Ya, saya kira anak-anak kita sudah hafal semua, bahkan kita sebagai orang tuanya juga hafal. Hafal Pak Bu nggih Pancasila. Ya. Kemudian dari profil pelajar Pancasila ini apa sih kegunaannya? Ini sekilas saya kutip ya. Jadi rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Kompas itu penunjuk arah ya, pedoman ya, bagi pendidik dan pelajar Indonesia, termasuk anak-anak kita, termasuk guru-gurunya. Jadi segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan di sekolah kita, itu tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi segala sudah ada di sana, mulai dari berhubungan dengan kholik, dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, sosial, berhubungan dengan alam. Jadi semuanya ada di sana. Bukan nanti ke depan benar nanti sekolah atau program sekolah penggerak di SDN Bendem 1 benar-benar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu perlu kerjasama, perlu kerja keras dari kita semua, perlu kebersamaan. Ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Panjenengan misalnya, Bapak jadi diatur guru ini dewe, dengan sekolah tidak boleh begitu. Bapak Ibu di rumah juga harus mendukung, juga harus memperhatikan, mendampingi putra-putranya. Nah, saya kira cukup ya sekilas yang saya sampaikan. Ini kata-kata bagaikan merawat bunga di taman yang beragam jenisnya. Jika kita menyiram dan merawat sesuai kadarnya, maka bunga-bunga itu akan tumbuh bermekaran dengan indah. Juga peserta kita, anak-anak kita, jangan perlakukan seperti robot ya, yang mampu melakukan berbagai perintah
melakukan atau mereka layaknya bunga di taman ya, maka mereka akan tumbuh dewasa menjadi generasi emas masa depan. Nah, sebelum yang paling akhir saya akan sampaikan, ini ada sedikit video tentang program sekolah penggerak. Tadi nggak jalan. Jalan kan? SD jalan. Aduh, Astagfirullah. Hilang dulu. Tapi panjang, tidak bisa habis. Ya mohon maaf ya, videonya masih dalam pencarian. Kalau nanti kalau sudah ada saya tayangkan lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan mungkin akan ditambah oleh Bu Lia nanti secara teknis mungkin tentang pembelajaran ke anak-anak mungkin. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul yang sudah menjelaskan tentang program sekolah penggerak. Mungkin saya garis bawahi Ibu Bapak, jadi kita itu melaksanakan kurikulum sekolah penggerak yang mana di dalamnya itu kita pembelajarannya merdeka belajar gitu. Maksudnya merdeka belajar itu apa? Jadi kita itu bebas berkreasi. Jadi kita memfasilitasi putra-putri kita akan bekerja sama. Jadi guru dengan orang tua berkolaborasi, bekerja sama, mendampingi putra-putri kita sampai mana. Jadi kita akan memfasilitasi anak sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan cita-cita atau kemauannya anak. Nah, begitu. Jadi yang mana dalam program sekolah penggerak ini kita melaksanakan merdeka belajar dan yang tujuannya nanti akan menghasilkan output atau anak-anak itu yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya anak-anak harus karakternya itu lebih kuat, jadi lebih beriman, berakhlak mulia, anak-anak itu bisa bergotong royong atau bisa bekerja sama, bisa mandiri, bisa berpikir kritis, seperti itu yang menjadi tujuan dari program sekolah penggerak ini. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri Ibu Bapak, kita harus berkolaborasi antara guru dengan wali murid untuk memfasilitasi anak-anak kita supaya menjadikan anak didik kita berkarakter itu tadi. Jadi kita tidak menekan anak-anak harus belajar ini, itu saja. Tidak, kita akan lebih leluasa. Jadi kita akan memfasilitasi anak itu. Misalkan, si A ini pandai atau
apa ya, lebih suka dia ke matematika contohnya, misalkan begitu. Jadi kita akan memfasilitasi anak-anak itu, kita dorong bagaimana supaya anak itu bisa mencapai apa yang dia ampu itu. Nah, kita akan bekerja sama ke sana. Jadi tidak harus kita itu sama. Kita akan mendorong anak-anak, ada yang berbeda karakternya. Anak-anak itu jelas berbeda. Apa ya, Bu? Anak-anak itu pasti kemampuannya berbeda-beda. Nah, kita akan memfasilitasi anak-anak yang beragam itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin seperti itu garis besarnya di program sekolah penggerak ini. Baik Ibu Bapak, kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Boleh silakan bertanya. Tadi sudah saya kirim aturannya, kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan WA saya dulu, nanti saya persilakan supaya nggak gaduh atau berebut gitu, nanti saya tunjuk salah satu bertanya. Silakan, monggo yang mau bertanya. Sebutkan nama dan kelas apa, monggo. Yang mau bertanya, silakan. Kalian kok sulit. Ayo pusulis nanti kok kawan. Apa sih apa? Pusulis sama Bu Yuti. Lagi agak. Monggo, Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan, kita manfaatkan selagi kita bisa bertemu seperti ini. Ada Bapak Kepala Sekolah juga, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, begitu, jadi bisa ditanyakan. Silakan. Monggo. Mungkin bisa salah satu open mic, bisa. Sepertinya. Kalau menggunakan HP mungkin kesulitan ya, kalau mau WA saya, mungkin bisa. Oh iya, mungkin Bapak Ari mau bertanya? Ya sini. Nggih. Iya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang saya tanyakan, kalau mungkin ada anak-anak yang kurang di akademiknya, maksud saya Iya. kemampuannya itu mungkin di bidang lain kayak olahraga atau seni atau apa itu, dukungan dari pihak sekolah bagaimana? Terima Oh, kasih. nggih. Nggih. Mungkin Bapak Samsul mau menjawab terlebih dahulu. Silakan. Pak Samsul. Nggih, sembari menunggu. Nggih. Ya. Monggo. Nggih Pak Ari nggih. Pak Ari Setiono nggih. Nggih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kami Pak di sekolah mulai dulu, tidak hanya di saat jadi sekolah penggerak ini aja. Sebenarnya anak itu kan punya potensi, ya. Anak itu tidak ada anak bodoh, tidak ada Pak ya. Semua anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Yang potensi perlu dikembangkan, ya, perlu didampingi, dibimbing oleh ahlinya yang berkompeten, termasuk gurunya yang harus membimbing dan orang tuanya. Jadi kalau anak misalnya dalam bidang matematika itu lemah, tidak bisa. Tapi dalam bidang olahraga misalnya ada keahlian, dia tuh pinter dalam main sepak bola. Nah, nanti akan difasilitasi. Jadi anak-anak itu akan difasilitasi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Misalnya dalam bidang seni, anak itu misalnya pinter menyanyi ya, menyanyi. Nanti akan diwadahi. Di sekolah itu ada ekstrakurikuler yang mewadahi dari bakat minat anak-anak yang notabene kesan banyak di Pendem Satu itu ada drum band, ada TCP, ada seni bahasa Quran, ada tari, ya macam-macam ya. Ada teater. Jadi bakat anak di situ akan dikembangkan di
ekstrakurikuler itu. Bahkan misalnya dalam bidang olahraga, kan misalnya di SDM Bendem 1 dan bidang olahraga itu kurang, misalnya tidak ada lapangannya, kurang alat-alatnya, nanti akan diarahkan Pak, diarahkan ke mungkin tempat yang lain, mungkin dileskan ya, dileskan bisa. Sekolah akan mendukung. Ya mungkin sementara itu. Terima kasih. Mungkin Bulia bisa menambahkan, monggo. Nggih, terima kasih Pak Samsul. Begitu Pak Ari, jadi kita itu sebelum sekolah penggerak pun itu anak-anak kita banyak mendukung di banyak aspek ya, jadi tidak di secara kognitif saja, akademik anak-anak, jadi di bidang seni maupun olahraga kita banyak, kalau tidak salah 12 atau 13 ekskul yang ada di sekolah kita. Jadi mulai dari keagamaan, seni, olahraga itu ada. Jadi ya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa maksimalkan potensi anak-anak kita, nggih. Jadi sudah 1 tahun lebih kita vakum begitu. Perlu diketahui juga bahwa ekskul kita teater itu juga sudah maju ke provinsi. Kemudian TCP itu juga terdepan Pak. Jadi di Kota Batu ini patut kita banggakan di situ dan kita patut menghormati, menghargai teman-teman yang berkecimpung di dalamnya begitu. Tidak hanya itu, di bidang seni juga banyak. Jadi prestasi yang sudah kita raih itu banyak sekali Pak. Jadi tidak di bidang akademik saja, tapi di bidang ekskul pun yang lain banyak sekali. Begitu. Mungkin perlu diketahui juga di sini ya Bapak Ibu, untuk program sekolah penggerak ini kita itu tidak mengacu pada hasil akhir saja. Jadi proses pembelajaran di sisi itu penting sekali. Jadi kita penilaian itu tidak pada hasil akhir. Contohnya kita menilai anak-anak itu tidak pada akhir semester saja. Jadi contohnya hariannya anak-anak itu bagaimana, itu juga termasuk penilaian kita yang prioritasnya itu lebih besar. Jadi tidak pada ujian akhir saja. Mungkin yang Ibu Bapak ketahui selama ini anak-anak itu hariannya tidak perlu diperhatikan, tapi pada ujian akhir-akhir saja. Yang mau ujian, belajarnya ngebut, itu tidak seperti itu. Kalau kita sekarang itu lebih banyak prosentasenya pada proses pembelajaran. Nah, untuk itu makanya mungkin nanti saya akan sering menggunakan fasilitas seperti ini, mungkin lebih tahu. Jadi anak-anak tidak hanya post-test saja, jadi pada proses pembelajarannya, begitu. Mungkin itu yang bisa kami informasikan, Pak Ari. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau sudah? Terima kasih, insya Allah cukup Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu Bapak yang lain, monggo. Silakan langsung open mic saja. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin sudah jelas penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah kita? Atau mungkin Pak Fuad bisa menambahkan? Pak Fuad, silakan. Pak Fuad? Oh, mungkin. Sudah cukup Bu ya. Oh, Saya sebenarnya okay. sudah lengkap tadi. Oh, okay. Terima kasih. Mungkin itu Ibu Bapak semuanya. Kalau sekiranya sudah cukup, kita bisa akhiri. Sudah cukup? Sudah? Oke. Baiklah Ibu Bapak semuanya. Ya, mohon izin Ibu ya. Nggih, monggo Pak Samsul. Izin Bu ya. Iya, Ini Pak. coba ada video yang tadi saya nggih. mungkin monggo. Disilakan, nggih.
Ini tanya gini. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Sudah, Pak. Nggih, terima kasih. Izinkan kami memutarkan video mengenai sekolah penggerak. Untuk mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila, program Sekolah Penggerak menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Oke. Apa saja yang dihadirkan program Sekolah Penggerak? Pertama, guru akan mengajar berdasarkan tingkat kemampuan para siswa serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Guru dapat melakukan penilaian untuk mengetahui kesiapan belajar dan perkembangan kompetensi siswa. Hasil penilaian akan digunakan sebagai dasar pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan para siswa. Kedua, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi yang holistik. Siswa didorong untuk bekerja sama, saling berbagi peran, menghormati pandangan orang lain, dan bernalar kritis. Ketiga, pembelajaran lintas mata pelajaran berbasis proyek yang dilakukan dalam dan atau di luar kelas untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan pengalaman nyata dan untuk membentuk generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila yang utuh. Sekolah yang berpusat pada siswa akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Ya, terima kasih. Tadi suaranya masuk Iya, ya, Bu? Pak. Oke, Masuk. terima kasih. Bisa. Nggih. Monggo. Terima Monggo, kasih, silakan. Pak Samsul. Nggih. Mungkin Iya, sama-sama. itu Ibu Bapak yang perlu kita ketahui pada sosialisasi kali ini. Mungkin sebelum acara kita akhiri akan ditutup dengan doa. Silakan Pak Fuad. Monggo. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu semua, pertemuan pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas semuanya bermanfaat dan kita semuanya sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu semua wali murid kelas 1 belum kenal sama saya, sekalian kenalan mungkin Bu Lia. Saya adalah Pak Iya, Pak, monggo. Fuad. Bapak Ibu semua, nggih, guru olahraga kelas 1. Jadi nanti kalau ada sesuatu tugas, nanti semuanya Bapak Ibu tadi sudah kami buatkan grup WA. Nanti di situ segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, nanti anak-anak dapat buku satu-satu, namanya buku rapor kesehatanku. Ini semuanya nanti anak-anak dapat satu gratis Bu, bukan bayar. Nanti untuk pembagiannya kami koordinasikan dengan wali kelas masing-masing. Jadi nanti anak-anak dapat satu semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon dengan sangat apabila nanti pada waktu pembelajaran olahraga diharap anak-anaknya nanti memakai pakaian olahraga lengkap dan memakai sepatu, jangan tidak pakai alas kaki atau pakai sandal dan lain sebagainya. Mungkin itu aja rambu-rambu atau dari PCOK pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Saya pimpin.
dengan menundukkan kepala. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wa li walidayya. Amrahuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad atas doanya. Ibu Bapak semua, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salahan atau salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Bapak bisa meninggalkan